Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyuna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dirjen Bimas Islam Profesor Dr. Pil Komarudin Amin, Direktur Penerangan Agama Islam Dr. Ahmad Jayadi, tokoh-tokoh budayawan hadir sini, Kiai Haji Jawawi Imron, Kang Sobari, Mas Sastro Al-Ngatawi. Ini senior-senior saya semua. Terima kasih sudah hadir sini Kang Sobari, Mas Sastro, terutama kepada Kiai yang umurnya sudah separuh lebih dari saya, tapi masih kuat berdiri 1 jam. Kalau kita di rumah cuma berdiri 15 menit aja sudah lemes. Yang sama-sama kita hormati Ketua Les Bumi Jadul Malam. Oh salah ini, Zadul Ma'wa, mohon maaf. Para Kabid Bimas Islam, Kanwil Kemenak Provinsi se-Indonesia yang hadir pada malam hari ini, tentunya para perwakilan seniman dan budayawan se-Nusantara yang hadir pada malam hari ini. Saya mewakili Bapak Menteri Agama, namanya wakil hanya menjalankan amanah. Jadi nanti saya hanya membacakan pidato beliau. Ya namanya wakil begitulah Pak Sastro, hanya mewakili. Tapi sebelum saya membacakan pidato beliau, kan tadi Pak Kiai sudah pantun, Mbak MC dan Mas MC sudah pantun juga. Kebetulan saya Bapak Ibu saya anak Betawi asli, kalau nggak pantun rasanya nggak pas juga ini kayaknya. Gitu. Jadi saya mulai dengan pantun, mohon maaf. Kalau ada salahnya dimohon maafkan. Pagi-pagi pergi ke Surabaya beli pepaya. Pepaya untuk kekasih hati. Izin perkenalkan nama saya Saiful Rahmat Dasuki. Dari mana hendak kemana? Dari kota hendak kembali. Kalau boleh abang bertanya, siapa nama adik MC yang baik hati? Yang pas lah Mas Sastro yang mana? Jadi izin saya bacakan pidato atau sambutan dari Menteri Agama dalam acara ini. Sambutan Menteri Agama pada temu konsultasi seniman dan budayawan Nusantara Jakarta Kamis 20 Juli 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mengawali sambutan ini marilah kita tingkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala keberkahan yang diturunkan bagi bangsa Indonesia. Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang melimpah. Semoga dengan syukur yang terus meningkat, bangsa Indonesia akan semakin diberikan keberkahan yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, kondisi zaman berubah semakin cepat. Modernitas pada satu sisi kadang-kadang dapat mengaburkan warisan seni dan budaya kita. Di sisi lain, modernitas apalagi yang berbasis digital dapat memperluas jangkauan kearifan lokal itu di masyarakat. Seni dan budaya bukanlah sekedar dekorasi yang menghiasi jalinan masyarakat kita. Mereka adalah inti dari identitas kita sebagai bangsa. Mereka menghubungkan kita dengan para leluhur, mengajarkan kita pelajaran berharga dalam hidup, dan menginspirasi kita untuk merangkul kemanusiaan. Dahulu
Clifford Geertz menganggap kiai ataupun ulama pesantren sebagai makelar budaya atau cultural broker. Dia menyimpulkan demikian karena melihat para kiai melakukan fungsi screening bagi budaya-budaya yang datang dari luar. Nilai-nilai baru yang dianggap merugikan disaring oleh mereka agar tidak menanggalkan budaya lama. Jika diilustrasikan kiai bagaikan dam atau waduk yang menyimpan air untuk menghidupi daerah sekitar. Dalam konteks ini, agama dan budaya adalah dua entitas yang saling mengisi dan saling mempengaruhi. Islam memiliki nilai universal, sedangkan budaya juga mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan identitas suatu masyarakat. Karena itu, corak keikhlasan Islam di Indonesia menunjukkan pola keislaman yang tidak bisa dipisahkan dengan budaya lokal. Ini selaras dengan apa yang disebut atau yang dikatakan oleh Gus Dur, Allah yarham, sebagai pribumisasi Islam. Kesolehan dalam beragama adalah sebuah kondisi orang beriman yang merujuk pada tingkat kualitas ketulusan, kesetiaan, dan kepatuhan terhadap ajaran-ajaran agama yang dianutnya. Kesolehan ini dapat diperoleh dari ritual-ritual ubudiyah yang dia jalankan sehari-hari. Namun, kesolehan beragama saja tidaklah cukup dalam konteks ini. Kesolehan dalam berbudaya juga penting sebagai komitmen orang beragama sekaligus warga negara. Komitmen ini menunjuk pada sikap dan perilaku seseorang yang menghargai, memahami, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal yang ada di lingkungannya. Penting untuk diingat bahwa soleh dalam beragama dan soleh dalam berbudaya berkaitan erat dengan nilai dan norma budaya yang berlaku di masyarakat tertentu. Yang terpenting, sikap dan perilaku orang beragama seharusnya mencerminkan penghormatan terhadap sesama manusia serta lingkungan di sekitarnya. Itulah kenapa kitab suci Al-Quran ketika menyebut orang-orang yang beriman selalu diiringi dengan menyebut sifat yang beramal soleh. Maka ketika seperti kata Gus Dur dalam Islamku, Islam Anda, Islam kita, selama budaya Islam masih hidup terus, selama itu pula benih-benih berlangsungnya cara hidup Islam tetap terjaga. Maka dari itu, pada malam hari ini, gelaran temu konsultasi seniman budaya Nusantara yang bertajuk Soleh Beragama, Soleh Berbudaya ini menjadi momentum bagi kita untuk membangun kesolehan beragama kita agar tidak tercerabut dari identitas kebangsaan Indonesia yang multikultural. Saya berharap para seniman dan budayawan dapat membawakan pesan-pesan agama melalui produk-produk budaya yang bisa menggerakkan masyarakat agar tetap guyup, rukun, saling tolong-menolong, dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Hadirin yang berbahagia, demikianlah sambutan ini saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan keberkahan atas langkah dan pengabdian kita. Marilah kita doakan agar bangsa ini senantiasa dibebaskan dari berbagai wabah dan mara bahaya. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Tadi Pak Kiai sudah menyatakan, yang lain juga sudah menyatakan bahwa budaya itu berasal dari kata budi dan daya. Artinya mengandung nilai-nilai kebaikan. Jadi para ASN di Kemenak, korupsi bukan budaya, telat waktu bukan budaya. Karena budaya adalah sesuatu bicara tentang kebaikan. Korupsi tidak baik, telat waktu tidak baik, berarti dia bukan budaya. Jadi tidak perlu kita pakai lagi kata budaya untuk hal-hal yang tidak baik tersebut. Mungkin seperti itu. Dan dalam kaidah fikih juga yang saya pahami, al-muhafazu ala qadimis sholih wal asli kunadil aslah. Artinya kita selalu menerima budaya-budaya yang baru yang lebih baik, tapi tetap juga mempertahankan nilai-nilai yang tentu kita anggap baik. Jadi saya baru 3 hari, Kang Sobari, Mas Astro,
menjadi Wakil Menteri Agama. Kemarin habis pelantikan tanggal 17, belum sempat pulang, langsung ditugaskan ke Lamongan sama Gusmen. Karena dalam pengarahan Pak Dirjen juga hadir. Pak Dirjen juga hadir dalam pengarahan kalau Wamen yang kemarin itu ibarat mobil, Gusmen ngegas, Wamen ngerem. Jadi terlalu terhadap pengimbangan, selalu ada yang mengimbangi. Nah kalau Wakil Menteri yang sekarang dua-duanya gas, tidak punya rem. Nah jadi para gaspol, para ASN yang ada di jajaran Kemenak yang mau turut dalam rombongan Kementerian Agama saat ini, siap-siap kita tidak punya rem. Kita akan gaspol untuk terus memajukan Kementerian Agama ini. Bahkan para Dirjen dan Eselon 2 kemarin diancam oleh Gusmen. Kalau tidak siap dengan kendaraan ini silakan turun di tempat. Gitu. Jadi ini instruksi dari semua jajaran di kementerian ini. Itu saja, mohon doanya, mudah-mudahan saya mampu menjaga amanah ini dalam membantu Bapak Menteri untuk terus melayani Kementerian Agama, melayani umat beragama tentunya. Seluruh umat beragama yang ada di Indonesia ini adalah menjadi tanggung jawab Kementerian Agama untuk melayaninya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.